Shalom, berkah dalam kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Katolik tahun 2025. Perkenalkan, saya Markus Dwi Setiawan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik tahap 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091124. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Purwoyoso 04 kelas 4 dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap, gerak, kencang depan, gerak, tegak, gerak. Semangat. Dan yang luar biasa. Semangat. Semangat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau baik. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dengan materinya apa? Kita akan belajar agama Katolik dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah atau lagu nasional. Hari ini lagunya apa? Oke, kita berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap? 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia kita sudah menyanyikan lagu nasional, kemudian kita akan juga buka dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa hari ini? Wah, banyak sekali ya yang ingin berdoa. Oke, Pak Markus pilih saja ya. Yang berdoa Kinati, silakan. Erwin, mari. Erwin saja. Lalu Kinati untuk ya, oke. Silakan maju untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Evelyn untuk doa pembukanya. Selamat duduk kembali. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu pembuka. Lagu pembukanya Kasih Yesus Indah, oh indah. dari materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan adalah ada 3 hal yang harus kalian mampu
yang harus kalian bisa dalam belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, tolong dibacakan Vino. Yang pertama, Leticia. Lauren. Melalui refleksi atau praktik di kelas ataupun di rumah dengan memberi contoh tindakan nyata minimal satu perbuatan ya. Yang pertama, peserta didik dapat menceritakan isi perumpamaan setelah membaca teks kitab suci dengan urut dan jelas. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna kerajaan Allah setelah berdiskusi tentang isi perumpamaan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap hidup sebagai warga kerajaan Allah melalui apa? Melalui refleksi atau praktik di kelas maupun praktik di rumah dengan memberikan satu contoh tindakan nyata. Yang jelas anak-anak sudah melakukan semua ya, praktik perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah setiap waktu kita pasti melaksanakan praktik perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau praktik baik. Hino? Oke, memberi makanan atau mendoakan teman. Menyapa dengan senyuman ya pagi-pagi. Halo, Nesya, selamat pagi. Berbagi jajan. Nanti. Ya, mendengarkan teman saat sedang bercerita itu perbuatan yang benar di mata Tuhan. Mendengarkan temannya cerita, mengungkapkan ke sukacitanya. Bisa saja kesannya hari ini belajarnya lumayan berat ya. Didengarkan salah satu bentuk nyata yang membuat teman bahagia. Ada yang lain lagi? Kira-kira kalau ya belum? Aku pernah membantu teman yang sedih dengan menemaninya dan membuat dia tertawa. Oke, ada teman yang sedih ya. Menghibur teman sama ya. Tadi Mas Vina tadi juga menghibur teman yang sedang bersedih dan juga membantu mendengarkan keluhannya dan dihibur dengan membuat lelucon ya, sehingga mereka bisa kembali bersukacita. Yang kedua, Evelyn tolong dibacakan. Gimana? Bisa. Buktinya apa? Kalau perbuatan kecil bisa membawa sebuah kebaikan yang besar. Buktinya apa? Harus ada buktinya. Buktinya pagi-pagi harinya Indonesia tadi menyapa temannya, selamat pagi, ketika hatinya sedang tidak nyaman atau bahasa sekarang bad mood, kalau disapa kemungkinan akan mereda, sehingga ketika pembelajaran dia juga bisa mengikuti dengan baik, dengan hati yang mulai mereda, dengan hati yang tenang. Dan perbuatan yang kecil hanya nyapa loh. Hai, selamat pagi. Halo bangsa, selamat pagi. Apa sudah sarapan hari ini? Nah, sudah, itu menjadi perbuatan yang besar, kebahagiaan atau kebaikan yang besar. Oke, luar biasa ya anak-anak semua.
gambar tersebut. Ada berapa gambar ini? 3. Ada yang bisa memberikan penjelasan atau tahu gambar apa? Ada yang bisa? Oke, Vino. Gambar yang pertama gambar apa ya? Gelembung mainan. Yang kedua gambar apa? Si pokok atau jalan cerita perumpamaan ini. Kita pokok pada bahasa Indonesia jadi perumpamaan. Ini isi apa isi pokok? Isi pokok dari kutipan Markus 4 dari sampai 32 adalah apa? Tentang apa ini? Tentang apa? Dipresentasikan setiap kelompok. Jawablah dengan sebaik mungkin sehingga ketika presentasi kalian mempresentasikan jawaban-jawaban yang terbaik. Pikirkan dengan mata-mata setiap pertanyaan yang kesimpulannya sudah dapat ya? 2 menit lagi.
Kalau kesimpulan kelompok berarti redaksi kalimatnya adalah jadi menurut kelompok kami kesimpulannya adalah Yesus mengajarkan perumpamaan apa? Temanmu, karena bukan biji sirawi. Perumpamaan biji sirawi itu mengajarkan mereka satu apa, dua apa, tiga apa, atau langsung dalam satu kalimat. Kita berikan waktu kepada mereka untuk mempresentasikan. Silakan. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang biji sesali. Jaga karena Raja Allah datang kapan juga. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, yang keras soalnya.
benih jatuh di berbagai tanah. Tadi yang ada di mana? Di jalan. Terus ada yang bentar ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu karena kita sudah belajar tentang kasih melalui perumpamaan. Yuk kita berdiri semuanya. Pada simpulannya adalah perumpamaan itu agar kerajaan Allah dapat diterima, dapat dipahami secara baik sesuai dengan cara dan pola pikir yang menangani. Kita tutup dengan ucapan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, Mbak Kinanti silakan pimpin doa syukur untuk pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami bisa belajar di tempat ini. Kami akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Berkati guru kami, teman-teman kami, dan kedua orang tua kami yang sedang bekerja. Amin. Bapak, oke, terima kasih. Kita berdiri lagi, kita menyanyikan satu lagu nasional atau lagu daerah. Lagunya apa? Maju tak gentar. Oke, kita akan menyanyikan Maju Tak Gentar. Diri. Yuk, 3, siap. 2, 1. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, mengejar terjang. Tak kenal, menyerah, majulah, majulah, menang. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar dengan baik, silakan duduk. Kita sudah belajar, kiranya pembelajaran hari ini benar-benar menjadi dasar iman kita yang seperti biji sawi yang bisa tumbuh menjadi besar. Kerajaan Allah yang kasih tadi bisa tumbuh besar di lingkungan kita. Semoga kita dapat melaksanakan selalu di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.